Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi account receivable dengan anggota kami yang beranggotakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkina Juandita, NIM 2019-31043. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Adinda Diah Putra Madani dengan NIM 2019-310474. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019-310475. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Ilazara Maulana dengan NIM 2019-310476. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sasta Fiera Reva Dewi dengan NIM 2019-310530. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai Sales Organization and Distribution Channels. Organisasi penjualan bertanggung jawab atas penjualan di MySAP ERP. Kode perusahaan dapat ditautkan ke beberapa organisasi penjualan. Setiap organisasi penjualan dapat menggunakan yang berbeda saluran distribusi untuk menjual barang. Pada prinsipnya, saluran distribusi juga dapat digunakan oleh dua organisasi penjualan yang berbeda. IDES menggunakan saluran distribusi berikut. Yang pertama ada penjualan, pelanggan akhir, yang kedua pengecer, yang ketiga melayani, yang keempat penjualan pabrik, yang kelima rantai toko, yang keenam pelanggan industri, yang ketujuh pelanggan farmasi. Kombinasi organisasi penjualan dan saluran distribusi juga dikenal sebagai rantai distribusi. Rantai distribusi menjual barang dari pabrik. Kedua rantai distribusi IDES 1010 dan 1012 menjual barang dari pabrik IDES di Hamburg dan memposting penjualan dalam kode perusahaan IDES 1000 yang juga ditugaskan ke pabrik tersebut. Divisi ditugaskan ke rantai distribusi dari mana mereka dapat dijual. Kombinasi rantai distribusi dan divisi adalah daerah penjualan atau sales area. Pengaturan khusus pelanggan mengenai pengiriman sebagian atau syarat pembayaran misalnya dapat dibuat untuk setiap area penjualan. Statistik dapat dibuat dan memisahkan aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam area penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sales area data. Sales area atau area penjualan yang terdiri dari kombinasi dari organisasi penjualan, saluran distribusi, dan divisi harus menentukan pengaturan khusus area penjualan untuk pelanggan sebelum dapat dimulai melakukan bisnis dengan pelanggan tersebut. Pengaturan ini bisa berupa kondisi khusus dan syarat pembayaran yang telah diatur pelanggan dengan area penjualan tertentu. Pada gambar yang telah disediakan pada PowerPoint tersebut adalah sales area data pada Customer Master Record. Langkah yang pertama yaitu activities pre-sales activities, yaitu aktivitas sebelum penjualan. Aktivitas sebelum penjualan merupakan aktivitas yang meliputi pencatatan pesanan pelanggan dan quotation dalam sistem untuk digunakan sebagai referensi selama pembuatan sales order. Yang kedua yaitu order processing. Order processing adalah proses atau alur kerja dari penempatan pesanan hingga pengiriman. Ini adalah elemen kunci dari pemenuhan pesanan di mana keandalan dan akurasi mengarah pada kepuasan pelanggan. Langkah selanjutnya, yang ketiga yaitu procurement. Procurement dapat dikatakan sebagai proses pengadaan barang ataupun jasa. Yang keempat adalah shipping. Shipping adalah pengiriman barang yang telah diorder sebelumnya. Yang kelima yaitu billing, dan selanjutnya yang terakhir adalah payment. Payment adalah pembayaran yang dilakukan setelah melakukan pembelian. Pemrosesan pesanan penjualan yang efektif melibatkan semua aktivitas penjualan dalam rantai proses yang terintegrasi secara sempit. Sistem SAP memungkinkan melakukan proses pemesanan penjualan semacam ini. Langkah-langkah individu dalam proses penjualan dengan demikian dipetakan oleh dokumen elektronik yang saling terkait. Proses penjualan SAP dimulai dengan pengaturan dan pemeliharaan pelanggan
hubungan dan berakhir dengan penagihan barang ataupun jasa yang dikirimkan dan diberikan kepada pelanggan. Postingan pembayaran masuk dari customer adalah sudah menjadi bagian dari MySAP ERP Financial. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sales process. Yang menjadi dasar dari proses penjualan adalah sales order form, di mana ketika pelanggan tersebut menempatkan suatu pesanan, maka pesanan penjualan tersebut juga harus dibuat pada awal proses. Nah, pada umumnya, sales order ini dibuat pada tingkat rantai distribusi, serta barang yang dipesan juga dapat diterima dari divisi yang berbeda. Sedangkan sales order sendiri adalah dokumen dalam manajemen pesanan penjualan dan tidak akan menyebabkan setiap posting dalam akuntansi keuangan. Di mana ketika pesanan penjualan tersebut telah dimasukkan, maka sistem juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan ketersediaan barang yang akan dikirim untuk tanggal pengiriman yang telah diperlukan. Seperti yang dijelaskan pada figur 7.8 yang menjelaskan terkait dengan sales process dari awal proses sales order yang dilanjutkan dengan outbound delivery, kemudian dilanjutkan dengan picking, dan dilanjutkan lagi dengan good issue, dan yang terakhir yaitu tentang terkait dengan billing. Pada hari pengiriman, dokumen pengiriman keluar juga harus telah selesai dibuat. Nah, sedangkan untuk penagihan untuk pengiriman tersebut hanya dapat dilakukan apabila barang tersebut sudah diambil keluar dari gudang persediaan dan telah diposting sebagai pengeluaran barang, di mana langkah tersebut merupakan langkah yang terpisah dari proses pengiriman. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen ini digunakan sebagai picking. Nah, kita tahu picking tersebut adalah proses dalam memindahkan barang keluar dari gudang ke shipping area. Nah, pada tahap ini juga kita harus membuat perintah order, di mana perintah order ini akan menghasilkan urutan dalam pengambilan. Setelah mendapatkan nomor urutan untuk pengambilan, maka barang yang diminta dari gudang tersebut sudah siap untuk melakukan pengiriman. Selanjutnya yaitu barang yang dikirim akan diposkan sebagai pengeluaran barang, di mana dokumen pengeluaran barang tersebut dibuat oleh manajemen material, sedangkan untuk dokumentasi akuntansi sendiri dibuat oleh bagian akuntansi. Sehingga barang yang keluar tersebut akan diposting dalam akun General Ledger yang benar, yaitu dengan mendebitkan harga pokok penjualan serta mengkredit persediaan barang. Dan tahapan yang terakhir dalam proses penjualan yaitu penagihan, karena dokumen penagihan sendiri akan dibuat di manajemen pesanan penjualan, serta faktur yang tercetak akan dikirimkan kepada proses penjualan yaitu penagihan, karena dokumen penagihan sendiri akan dibuat di manajemen pesanan penjualan, serta faktur yang tercetak akan dikirimkan kepada pelanggan. Selain itu, dalam waktu yang bersamaan juga, Departemen Akuntansi juga akan membuat dokumen serta akan memposting piutang pada pendapatan pada akun yang benar. Selanjutnya yaitu dokumen flow. Dokumen flow sendiri merupakan alat yang dapat memungkinkan untuk melihat dokumen terkait dengan proses penjualan. Baik, di sini ditampilkan mengenai figur 79 yaitu figur sales order entry screen, di mana terdiri dari header data, header data combined with position data, dan yang ketiga yaitu item details. Di sini saya akan menjelaskan tentang credit control area. Credit control area dibentuk terutama untuk mendiversifikasi exposure geografis perusahaan. Batas ditetapkan di area kendali kredit sehingga perusahaan tidak terlalu terpapar ke wilayah yang mudah berubah. Alasan lain adanya area pengendalian kredit adalah jika kredit satu perusahaan dikelola oleh departemen kredit yang terpisah. Dalam konfigurasi FI, satu atau lebih kode perusahaan ditetapkan ke area kontrol kredit. Batas kredit sering ditentukan untuk setiap perusahaan. Dalam hal ini, hanya satu kode perusahaan yang ditetapkan untuk area kendali kredit. Unit organisasi digunakan untuk pengendalian kredit adalah bidang pengendalian kredit. Area kendali kredit dapat diberikan ke kode perusahaan individu, yaitu organisasi terdesentralisasi, atau ke grup kode perusahaan, yaitu organisasi terpusat. Area konter kredit umumnya dikelola oleh Departemen Kredit terpisah yang dibagi menjadi beberapa kelompok perwakilan kredit. Setiap kelompok terdiri dari beberapa perwakilan kredit.
Kemudian yaitu grup IDES menggunakan 4 area kontrol kredit. Yang pertama yaitu Meksiko dan Jepang, masing-masing memiliki departemen kredit terpisah. Area kendali kredit pada Meksiko yaitu 5.000 dan area kendali kredit pada Jepang yaitu 6.000. Kemudian Amerika Serikat dan Kanada memiliki kontrol kredit terpusat di area kontrol kredit 3.000. Selanjutnya yaitu kontrol kredit juga terpusat untuk semua kode perusahaan di Eropa yaitu area kontrol kredit 1.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit manajemen master record. Departemen kredit membuat kredit manajemen master record yang terpisah. Hal ini merupakan ekstensi dari customer master credit. Data yang relevan untuk manajemen kredit dapat diawasi dan dikelola melalui kredit manajemen master record yang terpisah. Manajemen master record terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu general data. Relevan untuk semua area kontrol kredit, general data termasuk alamat pelanggan, dan data komunikasi serta jumlah limit maksimum yang diizinkan untuk seorang pelanggan. Selanjutnya yaitu kredit control area data, relevan hanya untuk area kontrol kredit yang spesifik saja. Kredit control area data termasuk limit kredit dan kategori resiko pelanggan. Selanjutnya yaitu overview. Overview berisi data yang paling penting dari semua bagian. Baik, yang selanjutnya merupakan kredit control proses. Pada gambar titik 2, pada gambar 82 dijelaskan mengenai kredit control proses dari awal sales order hingga pada pilihan antara perusahaan tersebut merilis atau tidak. Nah, pada perusahaan IDE sendiri, pengendalian kredit yang dapat dilakukan yaitu terdiri dari 4 pengendalian. Yang pertama yaitu ketika pesanan ditempatkan, maka akan dilakukan terkait dengan pemeriksaan untuk melihat apakah limit kredit dari pelanggan tersebut akan terlampaui jika pesanan tersebut diterima. Jika bukan dalam hal ini, maka proses penjualan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti biasa. Yang kedua yaitu apabila limit kredit dari pelanggan ini terlampaui, maka pesanan akan diblokir untuk pengiriman dan departemen kredit juga harus bertindak. Serta perwakilan kredit juga akan bertanggung jawab dan dapat memberitahukan secara otomatis melalui surat jarak jauh atau dapat secara teratur menggunakan laporan untuk memberikan daftar semua pesanan yang diblokir kepada pelanggan. Sedangkan pengendalian yang ketiga yaitu dari perwakilan kredit sendiri akan memberikan klarifikasi mengenai situasi baik dengan menggunakan sistem informasi atau dengan menggunakan menelpon pelanggan tersebut secara langsung. Baik, pengendalian yang keempat yaitu setelah adanya klarifikasi yang dibuat oleh perwakilan kredit, yaitu baik memilih antara dirilis maupun tidak dirilis, maka ketika perwakilan kredit tersebut memilih untuk merilis pesanan tersebut, maka transaksi tersebut dapat diproses di SD seperti biasa. Namun apabila dari perwakilan kredit tersebut memutuskan untuk tidak merilis pesanan, maka pesanan dari pelanggan tersebut ditolak oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Closing operation for accounts receivable. Pada awal tahun fiskal baru, program balance carry forward dijalankan yang memastikan bahwa saldo pada rekening nasabah diteruskan ke tahun fiskal baru. Periode posting tahun fiskal lama kemudian diblokir dan periode khusus untuk entry penutup dibuka. Setelah ini, konfirmasi saldo dikirim dan dievaluasi. Dokumen mata uang asing dinilai, penyesuaian nilai dilakukan untuk piutang yang telah jatuh tempo dan piutang direklasifikasi ke dalam kategori jangka pendek dan jangka panjang untuk laporan keuangan. Periode khusus kemudian dapat ditutup. Konfirmasi saldo, penilaian mata uang asing, dan pengelompokan ulang dilakukan dengan cara yang sama seperti pada utang usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai value adjustment parameter. Kita dapat menentukan bagaimana cara valuasi akan dijalankan dengan memasukkan parameter untuk valuation run. Kita dapat menggunakan parameter dari valuation run yang sudah ada sebagai template. Parameter-parameter ini termasuk metode valuasi, area valuasi, dan spesifikasi posting. Baik, selanjutnya pada gambar
84 Value Adjustment Parameter, kita dapat menggunakan program valuasi untuk menjalankan penyesuaian nilai. Fungsi program tersebut sama seperti program tuning and payment. Setiap valuation run diidentifikasi dengan jelas oleh tanggal yang dijalankan dan field identifikasi. Baik, selanjutnya pada gambar 85 valuation run. Kita dapat menentukan bagaimana cara valuasi akan dijalankan dengan memasukkan parameter untuk valuation run. Kita dapat menggunakan parameter dari valuation run yang sudah ada sebagai template. Parameter-parameter ini termasuk metode valuasi, area valuasi, dan spesifikasi posting. Selanjutnya, valuation run menganalisis akun dan dokumen yang dimasukkan di dalam parameter dan membuat proposal valuasi yang dapat diedit jika diperlukan. Valuasi tersebut dapat yang pertama dimasukkan secara manual di dalam dokumen pada tanggal yang lebih awal. Yang kedua yaitu ditentukan menggunakan value adjustment key yang terdapat pada master record pelanggan. Langkah terakhir dari proses valuasi adalah transfer. Dokumen General Ledger melakukan posting valuasi dan dimasukkan ke dalam dokumen valuasi sehingga valuasi tersebut dapat ditelusuri kapan saja. Selanjutnya yaitu pada gambar 86 Valuation Transfer. Tahap terakhir dari proses penilaian adalah transfer. Dokumen General Ledger memposting penilaian dan penilaian juga dimasukkan dalam dokumen yang dinilai sehingga penilaian dapat dilacak kapan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.